Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa. Tuhan, pakai dari bibir hamba-Mu, sampaikan apa menjadi isi hati-Mu. Ubahkan kami, ajar kami supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Judul khotbah saya kali ini adalah pesan terakhir Raja Daud sebelum meninggal. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Tawarik 28:9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Sebelum Raja Daud meninggal, ini merupakan pesan terakhir. Kalau pesan terakhir, pastilah sesuatu yang sangat amat penting. Nggak mungkin orang kalau meninggal malah bilang, Budi, tolong angkat jemuran ya. Nggak mungkin kayak gitu ya. Namanya raja, ya pastilah berkuasa, kaya, banyak hartanya, hebat deh pokoknya. Nah, kira-kira apa pesan terpenting bagi seseorang yang berkuasa, yang kaya, yang hebat, yang pemberani? Pesan terpenting seorang Raja Daud kepada anak kandungnya sebelum Raja Daud meninggal adalah, ayo mari mengenal dan beribadah kepada Tuhannya ayahmu. Ayo mari mengabdi atau layani Tuhannya ayahmu dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus ikhlas dan rela hati. Tuhan tuh tahu isi hati saudara, isi pikiran saudara, atau rencana, harapanmu, keinginanmu, atau motivasimu. Tuhan tahu apakah kamu beribadah dengan hati yang tulus ikhlas, atau mungkin cuma cari Tuhan karena ada maunya. Tuhan tahu apakah kamu melayani Tuhan dengan rela hati, atau udah nggak sepenuh hati. Pelayanan cuma seperti zombie mode bertahan tapi udah nggak antusias lagi. Tuhan tahu isi hati saudara. Apa benar-benar diri saudara mau mengabdi kepada Tuhan, mau memberikan sepenuhnya hidup saudara, atau cuma karena terlanjur lah udah pelayanan, nggak enak kalau keluar pelayanan, ya hitung-hitung jadi punya komunitas positif. Tuhan tahu kalau saudara beribadah atau pelayanan cuma cari untungnya apa sih buat diri sendiri? Apa mungkin cuma sekedar cari koneksi, cari teman, cari networking, atau saudara benar-benar beribadah dengan hati yang tulus dan saudara benar-benar mau melayani Tuhan dengan ada kerelaan, rela hati. Raja Daud yang luar biasa hebatnya itu memberikan pesan kepada anaknya untuk haruslah beribadah dan haruslah melayani Tuhan. Dan ketika beribadah, haruslah beribadah dengan hati yang tulus ikhlas, yang benar-benar cuma mau nyenengin Tuhan, mau mengakui Dia sebagai Raja yang berkuasa atas hidup saudara. Dan haruslah kamu pelayanan kepada Tuhan dengan hati yang rela, bukan merasa kepaksa. Mari sadari, beribadah dan melayani Tuhan adalah satu hal yang penting. Dan sikap hati ketika kita beribadah adalah hal yang teramat penting. Haruslah tulus ikhlas, bukan sekedar cari kesembuhan, cari berkatnya, cari pertolongannya, tetapi lebih kepada satu kerinduan mau mengenal Tuhan, mau mencari Tuhan dan beribadah tanpa embel-embel keperluan. Dan pelayanan sangatlah penting, bukan seperti orang menyisihkan sebagian waktunya untuk Tuhan. Tetapi seorang raja berpesan kepada anaknya yang akan menggantikan posisi Raja Daud sebagai raja berikutnya. Saudara harus mengabdi dan melayani Tuhan dengan hati yang rela. Jangan pakai ngedumel atau rasa kepaksa. Mari sadari, Raja Daud dan Salomo menganggap ibadah dan pelayanan adalah hal yang penting. Tetapi sayangnya banyak orang yang sebetulnya statusnya, pencapaiannya, kekuasaannya tidak lebih tinggi daripada seorang Raja Daud dan Salomo, tapi mereka dengan sombongnya nggak menganggap beribadah adalah hal yang penting. Dengan sombongnya mereka tidak menganggap bahwa pelayanan itu adalah satu keharusan. Bagaimana dengan kondisi hati saudara? Apakah saudara beribadah kepada Tuhan dengan hati yang tulus?
Apakah saudara melayani Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan rela hati? Mari kita lebih introspeksi diri. 1 Chronicles 28 verse 9. And you, Solomon, my son, know the God of your father, and serve him with a whole heart, with a willing mind, for the Lord searches all hearts, and understands every plan and thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will cast you off forever. Raja Daud bukan dengan duniawinya cuman urusan warisan duit, tetapi warisan yang terpenting dari orang tua. Walau orang tuanya seorang raja yang lebih kaya dari konglomerat, Raja Daud mewariskan satu pesan yang terpenting. Untuk anaknya harus mencari Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan rela hati. Karena Raja Daud tahu betul kalau hatimu sudah benar di hadapan Tuhan, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Raja Daud bukan sekedar memberikan satu harta yang bisa hilang kapan aja. Raja Daud bukan sekedar mewariskan satu tahta kekuasaan yang bisa tumbang kapan aja di dunia yang sedang menuju kesudahannya ini. Tetapi Raja Daud mengingatkan anaknya untuk fokus kepada sumbernya. Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta segala sesuatu, the Almighty God. Pertanyaannya, apakah saudara sudah menjadi teladan iman kepada anakmu? Apakah saudara sudah benar-benar percaya bahwa Christ is enough? Tuhan itu cukup bagiku. Kata Raja Daud, anakku Salomo, know and serve God. Know dalam bahasa aslinya yada. Experiences, have relations, familiar friend, know with certainty, discipline, understand. Kita bisa lihat bahwa pesan penting Raja Daud sebelum dia meninggal adalah saudara harus disiplin beribadah. Bukan sekedar kadang datang ke gereja, kadang kagak. Tetapi disiplin datangnya itu disiplin beribadahnya. Dan benar-benar mengalami Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan bukan sekedar di hari Minggu, tetapi saudara melibatkan Tuhan dalam keseharianmu. Setiap bangun pagi ada saat teduh, ada doa, dan baca firman Tuhan. Dalam grup-grup bergaul dengan orang-orang yang serius mau ibadah dan layani Tuhan. Satu kondisi di mana benar-benar kenal Tuhan, alami Tuhan. Bukan hanya dengar kesaksian orang ketika mereka mengalami Tuhan, tetapi dalam perjalanan rohani saudara benar sudah alami Tuhan. Pesan penting Raja Daud, know and serve God. Serve dalam bahasa aslinya abad, yang artinya to work, serve, become slaves, serve, worship. Kita belajar bahwa ini pesan terpenting untuk kita memberikan hidup kita mengerjakan misi Kristus, melayani Tuhan, menjadikan Dia Tuhan dan Raja atas kita. Bahkan digambarkan seperti budak yang memang mengabdi kepada tuannya. Bukannya sibuk bercita-cita, tetapi sibuk mewujudkan cita-citanya Tuhan. Mari saudara hiduplah bagi Tuhan. Mari layani Tuhan. Pesan terakhir Raja Daud kepada Salomo sebelum meninggal, beribadalah dan layanilah Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas dan rela hati. 1 Chronicles 28 verse 9 nih, bagian awalnya. And you Solomon my son know the God of your father and serve him with a whole heart and with a willing mind. With the whole heart, dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Karena kalau setengah-setengah, kita belajar di minggu lalu dari Raja Amazia, kekuasaannya dan kehidupannya hancur karena dia setengah-setengah. Whole heart dalam bahasa aslinya Shalem Labe. Complete mind, yang artinya complete mind, whole heart, full understanding, finish with determination. Bukan sekedar tulus ikhlas, tetapi berikanlah sepenuh hatimu, segenap hatimu, seluruh bagian dari pikiranmu. Sampai kamu benar-benar mengenal Tuhan sepenuhnya. Bukan dari apa kata orang, tetapi kamu benar mengalami Tuhan. Di situ terlihat dibutuhkan waktu yang banyak, perjalanan yang panjang, dan satu keseriusan, fokus, determinasi. Sehingga bukan hanya kita pernah Kristen ketika SD, SMP, tapi kita dengan satu tekad, berdeterminasi, terus berusaha mengenal Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan lagi dan lagi, sampai pada akhirnya
Tidak berhenti pelayanan di tengah jalan, tidak bergantung onsite atau online. Karena saudara sudah memberikan sepenuhnya hatimu, segenap pikiranmu dan keinginanmu, maka saudara sudah menyerahkan otoritas atas diri saudara kepada Tuhan. Jadi perasaan, pikiran atau keinginan saudara tidak lagi berkuasa atas keputusan hidupmu. Jadi saudara akan disiplin beribadah, tidak pakai perasaan malas atau pikiran lagi bosan. Saudara akan tetap beribadah saja karena pikiran dan perasaan saudara udah saudara berikan seutuhnya, sepenuhnya. Dan saudara tidak akan berhenti antusias pelayanan, apalagi keluar dari pelayanan, karena saudara sudah mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Sudah tidak ada lagi kendali yang saudara masih pegang-pegang. Semua sudah diserahkan kepada Tuhan. Betapa damainya hidup ketika kita tidak mencoba mengendalikan hal-hal yang seringkali tidak bisa dikendalikan sebetulnya. Pesan terakhir Raja Daud kepada Salomo sebelum meninggal, beribadahlah dan layanilah Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas dan rela hati. And you, Solomon, my son, know the God of your father and serve him with a whole heart and with a willing mind. Willing mind dalam bahasa aslinya kafetz nefes, yang artinya pikiran dan hati yang benar menginginkan sesuatu sampai menikmatinya ketika sedang melakukan hal tersebut. Jadi kita bisa belajar dari pesan terakhir Raja Daud bahwa penting sekali untuk kita beribadah dan melayani Tuhan dengan kondisi hati itu antusias dan menikmati ketika datang ke gereja, menikmati ketika itu sedang memberi waktu, memberi diri, memberi uang, memberi talenta kita untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bukan sekedar datang beribadah karena istri ajak, bukan sekedar datang ibadah supaya punya komunitas positif, tetapi memang saudara menikmati ketika sedang beribadah. Saudara benar-benar senang ketika melihat Tuhan senang. Pertanyaannya, apakah saudara menikmati ketika beribadah? Atau bahkan pas ibadah online, bukan memberikan waktu sambil masak, sambil on the way, sambil nge-mall, sehingga ibadahnya di pause, stop, play, pause, semaunya. Kenapa? Karena saudara tidak menikmatinya. Mari bertobat, jangan cuma nikmati ketika kita nonton drama seri, main games, liburan, dan semua kegiatan yang ada di dunia yang hanya sementara ini. Tetapi mari belajar nikmati ketika kita beribadah. Beri hatimu, beri waktumu, beri fokusmu. Work and serve juga bicara menikmati ketika melayani Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara masih menikmati pelayanan? Atau kondisi hati saudara sekarang merasa pelayanan menjadi beban? Mari kita bertobat. Kalau kita bisa menikmati ketika scroll sosial media, ketawa-ketawa, senyum-senyum, bacain komen, bahagia, ketika mungkin padahal buang waktu untuk segala sesuatu yang bukan Tuhan itu. Harusnya kita bisa jauh lebih bisa menikmati ketika kita memberi waktu, mengabdikan diri kita ke Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Kita bisa kalau kita mau. Mari saya ajak kita semua mau beri diri kita bagi Tuhan sepenuhnya, sampai kita bisa menikmati ketika kita beribadah dan melayani Tuhan. 1 Tawarik 28:9, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Kabar baiknya ketika kita mencari Tuhan, maka Dia berkenan ditemui olehmu. Mari kembali cek hati saudara. Tuhan tahu segala niatmu, motivasimu, cita-citamu. Apakah masih Tuhan alasan saudara hidup? Apakah arah hidupmu masih tertuju kepada pengenalan akan Tuhan? Mari cari Tuhan dengan motivasi dan pikiran yang tulus, ikhlas, dan sepenuh hati. Layani Tuhan dengan rela hati. Mari izinkan saya berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa. Tuhan, kami berdoa ada pemulihan terjadi atas umat-Mu Tuhan. Ada pemulihan ketika setiap orang Tuhan diluruskan ibadahnya, pelayanannya, memberikan satu ibadah dan pelayanan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan satu kerelaan hati. Kami percaya Tuhan, kami serahkan Tuhan, ada urapan yang baru, ada semangat yang baru. In Jesus' name we pray, Amen. Oke, sebelum kita sudahi ibadah, persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus.
Ya, mari kita siapkan diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa kami, dan kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Mari ampuni dirimu atas setiap kegagalanmu, dan mari lepaskan pengampunan atas ayah ibumu, atas menantumu, mertuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, temanmu, atau saudaramu. Ampuni mereka karena kita terlebih dahulu diampuni. In Jesus' name we pray, amen. Mari kita angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur. Kita taruh di kanan, angkat tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Shalom MIC Church, mari kita menyembah Tuhan.
Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.